Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah masa-masa sebelum sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Minggu Estomihi. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kami kasihi dan marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau menatap dan sungguh mengasihi kami umat-Mu. Karena itu Engkau tidak menunda-nunda penyelamatan kami. Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib, supaya kami yang percaya kepadanya dibenarkan dan beroleh hidup kekal. Tolonglah kami, agar kami dalam hidup ini, di dunia ini, sekarang dapat tahan dan bertekun dalam penderitaan demi kebenaran sama seperti Dia, supaya nama-Mu dipermuliakan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1, Kuperlukan Juru Selamat. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Perjanjian Lama, Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
Sebab Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, Tuhankulah gembalaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum-Mu. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Kami juga menyadari bahwa pemberontakan yang kami lakukan terhadap-Mu berdampak kepada kurangnya kasih kami terhadap sesama. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatannya agar dia selamat. Karena itu, kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami, ampunilah kami, agar kami dapat bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu, demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1. Ya Yesus terkasih. Amin.
hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Perjanjian Baru, Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau mentransfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 314 ayat 1 dan 2. Pujilah sumber hidupmu. Kembali ke ayat pertama. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, pujikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Ayat kedua.
melaksanakan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat diundang berdiri. Mari kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Ya Ezumange. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ini kami di hadapan-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah dari rumah. Kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami seminggu lamanya. Engkau telah menolong kami, memberkati setiap pekerjaan, usaha, dan kehidupan rumah tangga kami. Dan kami telah menerima berkat dari Engkau. Untuk itu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami bawa di hadapan-Mu persembahan kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau terima dan kuduskan, dan biarlah menjadi hormat kemuliaan nama-Mu di surga. Berkati persembahan kami dan berkati kami Tuhan. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Berikan hikmat kepadanya juga, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan rencana Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Shine.
mari kita siapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tibalah saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga kebenaran firman ini dapat jatuh di tanah yang baik dan subur, sehingga dia boleh bertumbuh dan berkembang, bahkan menghasilkan buah berlipat-lipat. Anugerahkan Roh-Mu yang kudus bagi seluruh kami, baik yang ada dalam ruang gedung gereja ini, maupun yang mendapat giliran beribadah di rumah masing-masing. Anugerahkan kami pengetahuan surgawi untuk mengetahui isi hati Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa, anugerahkan hikmat pengetahuan, sehingga pemberitaan firman ini ya Tuhan, sungguh-sungguh menjadi kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari kitab Yesaya pasal yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Begini firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Salam Yahobu. Terima kasih Bapak Ibu. Musuh dari sebuah kemajuan adalah rasa nyaman. Sebagai orang atau sebagian orang mungkin akan berkata, mungkin yang perlu kita lestarikan dalam kehidupan ini adalah rasa nyaman. Dan tentu semua orang ingin dan merindukan bila berada di dalam zona aman. Memang pendapat ini tidak sesungguhnya salah. Ini ada benarnya Bapak Ibu, bahwa kita bersusah payah, kita bekerja mati-matian, kita membanting tulang, kita berpikir supaya kita nyaman, supaya kita berada dalam situasi yang nyaman tanpa ada gangguan. Tetapi Bapak Ibu, sering kita terjebak dalam zona nyaman ini. Zona nyaman akan membuat seseorang tidak produktif. Dan kadang-kadang dia sangat reaktif, responsif terhadap sebuah perubahan. Bila ada di antara kita atau manusia yang terjebak dalam zona nyaman ini, maka lambat laun kehidupannya
akan mengalami kemunduran. Bahkan secara pelan-pelan hidupnya tidak efektif lagi. Hal ini yang membuat alasan-alasan bagi Allah sebenarnya untuk memanggil seseorang, memanggil kita siapapun. Bahkan hari ini saya coba mengulas 3 tokoh besar yang dipanggil oleh Allah keluar dari zona nyamannya. Pertama yaitu Abraham. Dia dipanggil dari Ur Kasdim, dari rumah ayahnya, di mana dia di sana merasa sangat nyaman. Abraham itu terkenal sebagai orang yang sudah mencapai titik puncak dari rasa aman. Dari segi materi dia sudah aman. Dari segi jabatan dia sudah aman. Dari segi hubungan sosialnya dia sudah aman. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan memanggilnya keluar dari zona aman itu. Dia harus keluar meninggalkan rumah ayahnya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan segala apa yang ada padanya, harta, kedudukan, jabatan. Dia dipanggil keluar dari zona nyaman itu. Dan dia dibawa ke suatu negeri yang dia tidak tahu sama sekali di mana itu. Tanah perjanjian itu. Di mana itu Kanaan itu. Dia hanya bermodalkan iman. Bahwa dia percaya Tuhan yang memanggilnya itu, Tuhan itu juga yang akan memperlengkapinya. Tiba di negeri yang Tuhan janjikan itu kepadanya. Bagi Abraham, untuk pindah dari suatu tempat yang baru itu artinya harus melakukan pekerjaan yang baru. Memulai dari yang baru. Baru-baru ini kita PA Komisi Perempuan ya. Lebih sulit membangun dari reruntuhan daripada membuat yang baru. Dan ini Abraham merasakan itu. Dan ternyata Tuhan mau membuat Abraham tidak hanya terkenal karena kekayaannya, tetapi Tuhan memanggilnya supaya dia terkenal juga karena kekayaan imannya. Ini yang luar biasa. Sehingga Abraham ini kelak dia disebut adalah bapa orang beriman. Tokoh yang kedua Bapak Ibu, yang dipanggil dari zona nyaman, yaitu Musa. Musa yang adalah anak angkat Raja Firaun, yang dididik sebagai seorang yang berpendidikan, hidup di dalam kerajaan, situasi yang serba lengkap. Tapi Tuhan menyuruhnya, keluar dari zona nyamanmu itu. Pergi, ini bukan tempatmu. Kamu harus memimpin umat ini keluar dari tempat perbudakan ini ke negeri yang telah kujanjikan kepada nenek moyangnya. Kalau dibuat pilihan, siapa yang mau? Musa sudah nyaman di anak raja, fasilitas sudah ada, keamanan terjamin. Siapa yang mau? Tidak. Tetapi dia keluar 40 tahun dia dibesarkan di kerajaan. Tetapi dia dibawa keluar dengan sebuah peristiwa. Ketika dia melihat umat Israel disiksa, hatinya tergerak oleh belas kasihan sehingga dia membela. Ternyata pembelaannya itu membawa duka juga sama dia. Tetapi dia keluar dari zona nyaman itu, dia dibawa ke pengungsian yang penuh tantangan, penuh penderitaan hanya karena sebuah visi. Dan yang ketiga itu yang kita baca tadi di pembacaan pertama, yaitu Yosua. Yosua yang selama ini dipimpin, sekarang dia dipanggil. Yosua, engkau saya tempatkan menjadi pemimpin umat ini menuju tempat perjanjian. Dan kita sudah tahu bagaimana umat yang dipimpin oleh Yosua. Dia punya tantangan tersendiri. Tetapi apa yang menjadi kekuatan Yosua? Kalau kita baca tadi sebelum ayat bacaan pertama itu, dia kata, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam, dan inilah yang menuntunmu untuk menjadi pemimpin yang besar di tengah-tengah umat ini. Dan sungguh luar biasa janji Tuhan itu, luar biasa.
Itulah Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengundang umat ini kembali. Umat ini, teks kita di Yesaya ini, Yesaya 55 ini, mereka sedang berada di tanah pembuangan. Dan selama kurang lebih 70 tahun di tempat pembuangan, di tempat perbudakan itu, mereka sudah mulai nyaman. Apalagi kalau kita baca kitab Yeremia, berdoalah untuk kota di mana engkau berada, berdoa untuk kesejahteraannya, bekerja dengan sungguh-sungguh, membangun rumahlah kau di situ, beranak cuculah kau di situ, kawin mawinlah kamu di situ. Tetapi sekarang tiba-tiba setelah 70 tahun Tuhan mengatakan, pergi dari tempat ini, keluar dari tempat perbudakan ini, ke tempat negeri yang pernah kujanjikan kepadamu, yang selama ini sudah kalian tinggalkan dan sekarang penuh dengan semak belukar. Leuila na sozo masi bagota luada adre na hofasiu ami lau mi angavuli badanoniha ai mi fulmi hauga kabu ni rizatua kami. Apakah pertimbangannya langsung saya siap atau pikir-pikir dulu? Ini umat ini sudah 70 tahun ada di Babel. Mereka sudah punya rumah di sana. Dari segi rasa nyaman mereka nyaman di sana. Mereka punya pekerjaan, hidup sudah mulai baik. Tapi tiba-tiba melalui Nabi Yesaya Tuhan mengatakan, keluar dari sini dan pulang ke negeri di mana di sana sudah penuh dengan semak belukar selama 70 tahun. Ditinggalkan begitu saja. Ini undangan ini Bapak Ibu yang kita baca pada hari ini. Dan firman Tuhan itu berkata bahwa di ayat 10 dia katakan, jangan ragukan firman Tuhan yang berdaya cipta. Dia berkata di ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Dan firman yang sudah terucapkan dari mulut Allah ini tidak akan kembali sia-sia. Le mangabuli kegu daromaligu na le mofozu dani wa Yehova. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini janji ini. Dia tahu bahwa umat ini yang sudah nyaman dipindahkan lagi kembali ke tempat asalnya. Dan mereka harus memulai dari nol lagi dari sana. Ini hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan janji ini berkata kepada mereka, percayalah. Jangan engkau meragukan firman Tuhan yang berdaya cipta. Sebagaimana engkau dipindahkan dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, dipimpin oleh Yosua. Begitu juga janji saya hari ini. Engkau kembali dari tanah perbudakan ini, membangun reruntuhan di tempat perjanjian ini. Dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dengan catatan, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan ini siang dan malam. Bahkan dia berkata kepada Yosua, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan apa yang kau pikirkan akan berwujud. Ini janji Tuhan. Dan ini harus kita percayai. Ya, ini janji Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu hari ini, apapun harus mempercayai janji Tuhan ini. Karena janji Tuhan ini, firman Tuhan ini tidak akan kembali kepadanya tanpa tidak ada hasilnya. Karena firman Tuhan itu adalah berdaya cipta. Dia memiliki kemampuan, dia mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu kekuatan firman Tuhan. Sehingga jangan kita ragu dengan berbagai tantangan, persoalan kehidupan yang kita hadapi hari ini. Karena Tuhan berjanji, dia tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam perjalanan kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih, hal kedua, orang yang percaya disambut dengan damai sejahtera. Mari kita baca ayat 12 dari khotbah kita hari ini. Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Kalau kita berpikir logikanya, tadi mereka tinggalkan kampung halaman 70 tahun. Mereka dibawa kembali ke situ untuk menata ulang reruntuhan Yerusalem.
menata ulang tembok-tembok di Yerusalem. Ini berat. Bagaimana bisa dia berkata, orang percaya disambut dengan damai sejahtera? Lagi-lagi Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Mereka sudah menyaksikannya ketika mereka datang dari Mesir, tiba di tanah Kanaan. Mereka menemukan sumur yang belum pernah mereka gali. Mereka menemukan anggur yang belum pernah mereka tanam. Mereka mendapatkan gandum yang belum pernah semaikan. Tetapi mereka diperlengkapi oleh Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Ini janji Tuhan itu. Nah, mumpung hari ini kita juga sidang majelis jemaat periode terakhir hari ini. Dan 2 minggu ke depan akan sidang majelis jemaat periode yang baru. Mungkin ada yang baru terpilih. Jangan ragu. Jangan ragu terjun dalam pelayanan. Tuhan akan memanggil dan dia tidak biarkan Anda, pasti dia perlengkapi dengan Roh-Nya yang kudus. Ini yang perlu diaminkan dalam setiap pelayanan kita. Orang yang percaya disambut dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, dia katakan bahwa ketika mereka pulang dan tiba di sana, kegembiraan sukacita itu yang datang menyambut mereka. Kesusahan berubah menjadi sukacita. Penderitaan di tempat pembuangan, walaupun setelah 70 tahun mereka merasakan sudah mulai betah, tetapi ada hal yang lebih luar dari itu. Mereka dipanggil menjadi umat yang dikhususkan, menjadi berkat bagi segala bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka terpanggil di sana. Ketika kita mempercayakan hidup kepada kasih setia Tuhan, maka kita sedang berjalan menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Karena Tuhan yang menyediakannya, bukan kita. Hidup dan berjalan bersama Tuhan adalah perjalanan yang sungguh menyenangkan bila kita tidak lupa memperkatakan Taurat Tuhan itu siang dan malam dalam kehidupan kita. Tapi ingat Bapak Ibu, orang yang bertumbuh pasti mengalami perubahan-perubahan. Dan kadang-kadang perubahan-perubahan ini yang membuat rasa sakit. Ya. Ada banyak pengalaman orang ketika sudah dewasa, avena tubuh bohannya siahi. Nah, itu penderitaan itu ngeri sekali itu. Tetapi sebenarnya tumbuh yang terakhir itu menyempurnakan yang sudah ada. Itu luar biasanya cara-cara Tuhan menempa kita. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan, Allah sanggup mengubah air mata penderitaan menjadi mata air kebahagiaan. Dari tempat perbudakan, dari tempat penyiksaan, mereka dibawa ke tempat yang penuh janji, penuh kebahagiaan, menjadi sebuah umat yang mandiri. Sejak mereka pergi meninggalkan tanah mereka, mungkin tanah mereka itu dipenuhi oleh semak duri dan tanaman-tanaman liar. Tetapi hari ini Tuhan berkata, itu akan digantikan dengan pohon sanobar. Kecubung digantikan dengan pohon murad. Di mana pohon sanobar ini dan pohon murad ini, burung boleh bertengger di sana dan dia membawa kesejukan. Jangan ragukan itu. Allah sanggup mengubah air mata penderitaan menjadi mata air kebahagiaan. Tentu kita saat ini semua was-was Bapak Ibu. Beberapa waktu, hampir 2 minggu ini silih berganti, saya ditelepon, Pak mohon dukungan doa Pak, kami isolasi di rumah. Ini anak isolasi di rumah sakit. Ini pasti kita menderita dengan kondisi-kondisi ini. Tetapi hari ini Tuhan berkata, sebagaimana yang dialami oleh umat ini, bahwa air mata penderitaan itu bisa diubah Tuhan menjadi mata air kebahagiaan. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan juga memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman Anda. Bila Anda sedang menghadapi usaha atau pekerjaan, sedang mengalami pergolakan, bahwa bila mungkin ada anggota keluarga Anda yang tiba-tiba sakit, ketahuilah bahwa Allah dapat menggunakan semua hal itu untuk memperbesar kapasitas Anda, memperbesar kapasitas iman Anda. Tidak ada kenyamanan saat kita sedang mengalami pertumbuhan.
Dia terus terjadi perubahan-perubahan. Tetapi anugerah Tuhan pasti akan memampukan Anda terus keluar dari zona nyaman Anda. Supaya Anda tidak hanya dikenal sebagai orang baik, tetapi Anda dikenal menjadi orang yang menjadi berkat bagi siapapun. Bapak Ibu, tentu merespon ini tidak mudah. Tadi pembacaan kedua dari Matius pasal 13. Bahwa merespon itu ada 4 bentuk tadi. Ada yang meresponnya jatuh di tanah, di jalan. Dan kita tahu kenapa perumpamaan ini Yesus beritahukan kepada murid-muridnya. Mereka tahu bahwa setiap jalan yang sering dilalui oleh orang, tanah itu padat. Dan kalau sesuatu yang jatuh di situ tidak tumbuh. Sehingga itu respon pertama. Menerima janji Tuhan. Jatuh di tanah, di jalan yang padat, tidak gembur, dan pasti tanah bibit itu tidak akan bertumbuh. Hal kedua, jatuh di tempat yang berbatu-batu. Ingat, kalau bahasa aslinya bukan berbatu-batu. Karena kalau berbatu-batu masih bahkan sumber tanaman di situ. Tetapi katanya di bawah lapisan tanah paling atas itu ada lagi batu besar. Sehingga akar itu tidak tembus. Sehingga kalau ada bibit tanaman jatuh ke tanah yang berbatu-batu itu, begitu jatuh karena tanahnya gembur, langsung subur, tetapi tidak bertahan lama. Dan yang ketiga, ada yang jatuh di tanah tetapi dililit oleh duri, sehingga dia sulit untuk berbuah. Dan respon yang keempat, ada yang jatuh di tanah yang subur, dia berakar, berbuah, bahkan berbuahnya berlipat-lipat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sekarang di tangan kita, di mana posisi kita? Kita respon sebagai tanah yang berbatu-batu, merespon sebagai tanah yang berduri, merespon sebagai jalan yang sudah keras dan tidak ada pertumbuhan di sana, atau merespon sebagai tanah yang subur, sehingga kita dilipat gandakan dalam segala talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ini perenungan kita hari ini Bapak Ibu, agar benar-benar bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Ini janji bagi kita, ini jaminan bagi kita, bahwa sesulit apapun hari ini, situasi hari ini, yakinlah Tuhan pasti akan menolong kita melewatinya. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini, Roh Kudus terus yang memberi kita kemampuan. Ayat hafalan bagi kita dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Kita baca secara bersama-sama, kita mulai. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita berdoa. Izinkan kami merenungkan lebih jauh firman-Mu ini ya Tuhan. Supaya kami mempercayakan diri secara sungguh-sungguh di dalam tangan pemeliharaan. Bahwa apapun yang Tuhan telah firmankan akan terjadi. Dan tidak akan kembali kepadamu firman itu dengan sia-sia. Ini janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau menjalankan kehidupan ini dengan janji-Mu ini. Kami semua umat-Mu di Jemaat Jakarta bersandar dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Engkau menguatkan kami terus-menerus. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sokonglah dia tentu di jalan
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja maupun di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 6 Maret 2022, pengkhotbah Bapak Pendeta yang Aman Zega STH Emin, Liturgos Ibu Satone Kriso Ina Stephen Warugu, dan ibadah dalam bahasa Indonesia. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di gedung gereja BNKP Jakarta pada Minggu 6 Maret 2022 yaitu lingkungan 2, lingkungan 5, dan lingkungan 6. Dari Komisi Pelayanan Anak, ibadah sekolah minggu hari ini tanggal 27 Februari 2022 pukul 16 sampai 17 WIB dilaksanakan secara virtual melalui link Zoom yang sudah dibagikan. Dari Komisi Lansia diberitahukan ibadah atau PA Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul 16 WIB secara virtual. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Jemaat dengan tema mengakhiri dengan baik. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Anggota jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta lingkungan 2, keluarga dari pertama Elvin Anugerah Jaya Zebua, kepala keluarga, dan Mirawati Lauli, istri. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Jika hadir langsung pada ibadah ini di tempat ini, kami harapkan untuk bangkit berdiri. Pemberkatan pernikahan, pengumuman kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki Roy Neldis Sarumaha, anggota jemaat BKPN Siwalawa, Resort Bawa Mataluo. Perempuan Citra Amelia Lase, anggota jemaat lingkungan 3 BNKP Jakarta Resort 45, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 1 Maret 2022 pukul 10 WIB di Gereja BNKP Jemaat Irauno Lase Resort 35. Diberitahukan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu tanggal 6 Maret 2022. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberitahukan kembali pelaksanaan sakramen baptis dewasa dan peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022.
Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta diberitahukan kembali persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 Februari 2022, pukul 12.30 secara tatap muka di ruang ibadah Gereja BNKP Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat dan BPPJ BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan, total penerimaan Rp8.367.755, total pengeluaran Rp59.641.975, saldo Rp177.686.549. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini ada 12 orang, periode 21 sampai 27 Februari 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam warta jemaat ini juga tersedia renungan harian. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk boleh menggunakan dalam ibadah keluarga setiap hari. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yahowu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, ayat 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Terima kasih bila hari ini ya Tuhan kami masih bisa bersekutu di rumah-Mu maupun yang beribadah di rumah. Itu karena pertolongan Tuhan semata bagi setiap kami. Karena janji Tuhan tetap setia dan kekal untuk selama-lamanya. Dan hari ini biarlah segala hormat dan pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan melalui kidung-kidung kami, melalui doa dan pengharapan kami, melalui persembahan-persembahan materi kami, bahkan melalui kehidupan kami satu persatu. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia, ciptaan Tuhan. Terima kasih semuanya ya Tuhan. Hari ini kami menyerahkan seluruh umat-Mu di dalam tangan-Mu, di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bahkan mereka melanjutkan kehidupan ini pada minggu yang akan datang ini. Tuhan yang selalu berjalan di depan menuntun mereka, sehingga mereka ketika tiba di persimpangan,
untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang menuntun mereka, sehingga segala apa yang mereka rencanakan dalam kehidupan ini boleh mewujud menjadi kebahagiaan bagi hidup mereka. Oleh karena itu berkati seluruh jemaat-Mu, berkati mereka dalam setiap keluarga, berkati mereka dalam setiap pekerjaan, berkati mereka dalam setiap usaha yang mereka rintis. Biarlah melalui itu Tuhan mereka merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup. Manakala mereka memiliki pergumulan-pergumulan, ubahkan pergumulan itu menjadi kekuatan yang baru bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka lebih mengenal bahwa Tuhan selalu turut campur untuk membentuk kehidupan mereka menjadi orang-orang yang tangguh di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa kepadamu, kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, yang sedang berada di rumah sakit, yang sedang berada di rumah, yang menjalani isolasi mandiri di rumah, di tempat-tempat isolasi, bahkan di rumah sakit. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, sehingga mereka boleh menerima segala penderitaan ini dan boleh kami lalui dengan sungguh amat baik karena Tuhan. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu. Engkau melawat mereka dan mengangkat segala sakit penyakit dalam tubuh mereka, ya Tuhan. Hiburkan hati mereka, manakala penderitaan ini sungguh amat lama mereka menderita dan merasakan. Tapi Tuhan, jangan biarkan pengharapan mereka putus di tengah jalan. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang telah merasakan kasih penyertaan Tuhan, sehingga mereka merayakan ulang tahun, mengingat hari kelahiran mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertai mereka melangkah di umur yang baru, sehingga mereka semakin diteguhkan dalam penyertaan Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu juga pelayanan dan program-program di Jemaat Jakarta di tempat ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati setiap rencana jemaat ini untuk membangun imannya dan juga membangun sarana prasarana mendukung mereka lebih nyaman untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati majelis jemaat, Engkau memberkati BPMJ, Engkau memberkati komisi-komisi, panitia-panitia, tim-tim yang ada di jemaat ini, sehingga semua bergandengan tangan untuk saling mendukung, saling membangun, sehingga nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah umat-Mu. Ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu juga pemimpin kami di resor, di sinode BNKP. Ini masa-masa periodisasi yang terus berlangsung, dan tentu di sana sini muncul pergolakan-pergolakan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberikan yang terbaik untuk umat-Mu di BNKP ini, dan biarlah BNKP ini menjadi satu lembaga yang Tuhan pakai juga untuk memberitakan kebenaran. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai pemimpin bangsa dan negara kami menjadi alat-Mu mendatangkan damai sejahtera di negeri ini. Manakala di sana sini muncul perbedaan pandangan, pendapat, kami percaya Tuhan, itu untuk mengokohkan negeri ini menjadi bangsa yang utuh. Saat ini dunia sedang meratap dan menangis atas peristiwa peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ada banyak korban jiwa Tuhan. Kami percaya kedamaian itu hadir di dunia ini. Hanya Tuhan yang boleh memberikan kedamaian itu yang sejati bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Manakala hari ini kami akan melanjutkan persidangan majelis jemaat, kami percaya biarlah Tuhan menolong setiap kami majelis untuk melahirkan keputusan-keputusan yang berguna dan bermanfaat bagi pertumbuhan jemaat ini. Terima kasih Bapa, manakala kami kembali ke rumah kami masing-masing dan meneruskan kehidupan kami, kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa boleh menghantarkan kami dengan selamat tiba di rumah dengan penuh kebahagiaan. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yahowu Fefu, silakan duduk.